Shalom. Sekali lagi shalom, selamat datang kepada setiap jemaat yang telah hadir di gereja ini dan juga jemaat sekalian yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Kita memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan ya Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, suka, duka, kami tahu segala sesuatunya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami telah hadir di gereja-Mu. Kami mau beribadah Tuhan. Biar kiranya Engkau pimpin kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami. Biar segala sesuatunya hanya terfokus ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang ya Bapa. Hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan ya Bapa. Biar kiranya Engkau tibakan mereka Tuhan dengan selamat di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Bapa, banyak dosa, pergumulan dan segala beban yang ada dalam hidup kami. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang pulihkan kami, Engkau yang angkat beban kami Tuhan. Engkau yang puni segala dosa kami Tuhan Yesus. Biar kami layak menerima berkat-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Untuk membuka ibadah kita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhan. Mari katakan, raih daku dan dekatkanlah. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini, kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskan dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ikon Yesus dodongan. Ikon Yesus dodonganku, sahalah kuliludo. Napon Yesus boyo monang talubu suinaro. Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus oloha hunamai. Ikon Yesus dodongaku, polo marsita onon. Ikon Yesus dodongaku, polo marsita onon. Tuibana utingakon nasana pasonatam dan mabiarau disi. Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus olo aku namai. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat ketiga beserta maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum
orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk dapat melaksanakan perintah-Nya. Kami tahu Engkau Yesus yang tak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami mau berseru kepadamu, karena Engkau hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa kepadamu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. mari kita katakan dari awal, bila kau rasa gelisah di hati. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, Ingat Yesus tak akan pernah jauh darimu. ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari jemaat saja menyanyikan, berseru memanggil nama. Berseru memanggil namanya, Berdoa Dia akan segera menghampiri. berdoa Dia akan segera menghampiri Mari kita percaya dirimu. kepadanya saja. Percaya Yesus tak jauh Dia hanya sejauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat boleh duduk kembali. Sungguh Engkau Tuhan yang akan ada bersama kami dalam setiap musim hidup kami. Karena tak akan pernah Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari katakan
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di hari Minggu Info Kafid. Tertulis dari kitab Ulangan 26 ayat ke-6 sampai ayat 10a. Mari kita membacanya secara responsoria. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dia membawa kami ke tempat ini dan membawa kami ke semua negeri yang berupa lapang, susu dan anggur. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saat ini kita mau nyanyikan pujian dengan penuh sukacita, karena hanya dalam nama Tuhan ada pengharapan, dalam namanya ada tersedia kemenangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama
marilah kita bersama-sama iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dikandung daripada Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami akan bacakan warta jemaat kita hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Info Covid, yang artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Yang kedua, periodisasi seksi-seksi. Sesuai dengan aturan peraturan HKBP Amandemen ketiga pasal kelima tentang periodisasi seksi-seksi di tingkat huria, dihimbau agar para dewan, koinonia, marturia, diakonia untuk mempersiapkan kepengurusan yang baru dari masing-masing seksi. Yang ketiga, pertangaian Banjar atau kebaktian sektor. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 jam 8 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Yang pertama adalah Banjar Rempoa Ciputat, khotbah Amang Pendeta David Hutayan STH SHMH, liturgis Amang CST M Tampu Bolon SH. Yang kedua, Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, khotbah Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Amang CST TB Silitonga SE. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. Keempat, penatua memasuki pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP bab ke-7 pasal 27.6.6, seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, maka pada hari Minggu, hari ini, tanggal 6 Maret 2022, Amang Sintua Edward M. Tambunan dari Banjar Pondok Cabel Goso memasuki usia 65 tahun. Acara pelepasan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, pukul 7.30 kebaktian pagi. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar sebagai tanda kasih atas pelayanannya selama di HKBP Kebayoran Lama. Oleh karena itu, persembahan akan kita masukkan ke dalam amplop diakoni yang berwarna putih. Kelima, persembahan ke depan altar. Hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan kategorial AMA HKBP Pusat. Keenam, pemberkatan nikah. Warta yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Marulitua Siregar SH,
putra dari Amang Sintua Muller Siregar, dan Inang Jerni Rosetta Marlin Boru Siburian almarhum. Alamat Jalan Bendi Besar nomor 50, Kebayoran Lama Utara, Banjar Bendi Peninggaran. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama dengan Riana Jolanda Boru Hutahayan Eskep, putri dari Amang Manahan Soalon Hutayan almarhum, dan Inang Evalina Boru Simamora. Alamat Jalan Dharma Putra 9 nomor 22, Komplek Kostrat Kebayoran Lama Selatan, Banjar Bungur Kostrat. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, mulai pukul 8 pagi, bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Demikianlah warta jemaat yang kami bacakan. Baik warta keuangan dan warta yang lainnya bisa kita lihat di buku warta jemaat kita. Demikian kami sampaikan. Horas buat kita semua dan selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Salat nomor 84, Ya Yesus Engkau Kurindukan. Yesus, Engkau kurindukan.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan, menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Roma pasal 10, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 13. Mari sama-sama kita untuk mengikutinya. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Tradisi, kebiasaan, adat budaya manusia, apapun itu, tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Segala yang diciptakan manusia tidak akan mampu untuk menyelamatkan dia sendiri. Soal untuk keselamatan yang sebenarnya, yang sempurna, itu hanya didapat di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats kita ini. Karena manusia pada zamannya nats kita ini yang disebut dengan orang Yahudi mencoba dan melakukan serta menerapkan untuk mendapatkan keselamatan itu harus mau tunduk dan melakukan tradisi, kebiasaan atau adat budaya mereka. Di antaranya yaitu soal sunat. Siapa yang tidak disunat dia tidak akan diselamatkan. Yang kedua soal makanan. Makanan yang dipantangkan yang tidak dapat dikonsumsi, jika itu dikonsumsi juga dia berdosa dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Demikian juga
hukum Taurat yang telah diberikan Allah terhadap melalui Musa, itu juga yang mereka terapkan, yang mereka percayai, yang mereka imani hingga dalam perjanjian baru dalam nats kita ini. Siapa yang sudah melakukan hidup sesuai dengan hukum Taurat yang 10 itu, maka dia akan diselamatkan. Firman Tuhan melalui yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, itu mau diperbaiki, mau diluruskan, mau dikembalikan kepada koridor yang semula, yang sebenarnya. Dengan cara apa mendapatkan keselamatan itu manusia? Bahkan disebutkan, jangankan tradisi, kebiasaan, dan budaya mereka, hukum Taurat sendiri, kalau hanya itu, tidak akan bisa untuk mendapatkan keselamatan. Kalau bisa, kita sudah mengatakan, Tuhan Yesus, saya sudah melakukan hal yang baik. Jangan lupa ya, saya harus selamat. Sebab efeknya bisa menjurus ke kesombongan rohani. Namun bukan berarti mau dikatakan bahwa hukum Taurat itu ternyata tidak perlu. Oh bukan. Itu salah. Hukum Taurat itu adalah pemberian Allah. Dan itu harus kita pegang. Itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang membenci dia, terutama ahli Taurat dan orang Yahudi pada saat itu, yang mencoba mengatakan dan menuduh Tuhan Yesus mau meniadakan hukum Taurat. Oh bukan. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Saya datang untuk menyempurnakan hukum Taurat itu. Menyempurnakan dengan satu kata, kasih. Sehingga itu terbagi dua. Hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat, mengasihi Allah. Hukum Taurat kelima sampai dengan huruf hukum Taurat yang ke-10, mengasihi sesama manusia. Dan itu dilakukan di dalam kasih Kristus, sama dengan dilakukan di dalam iman. Baru itu benar. Seorang kaya mendekati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hukum Taurat itu saya sudah lakukan semuanya. Saya sudah terapkan dalam hidup saya. Apalagi yang mau saya lakukan? Berarti saya sudah mendapatkan keselamatan. Oh tunggu dulu, kata Tuhan Yesus. Terus apa lagi? Berikan hartamu kepada orang miskin yang memerlukan. Tunggu dulu, langsung ditinggalkan Tuhan Yesus. Dia tidak terima. Ini yang disampaikan, yang diterapkan oleh orang-orang yang menyebut dirinya ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi yang menempatkan dirinya adalah orang-orang yang akan diselamatkan, yang mendapat keselamatan jika berada dan hidup di dalam persyaratan tadi yang mereka ciptakan sendiri. Sehingga orang Yahudi
sampai sekarang tidak mempercayai Yesus Kristus. Karena mereka selalu dalam penantian kapan. Firman Tuhan dalam Nats Khotbah kita pada hari Minggu ini. Keselamatan itu tidak jauh dari kita. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena keselamatan itu ada di dalam firman Tuhan. Keselamatan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Apakah jauh dari kita? Oh tidak. Dia dekat dengan kita. Saya terima kasih kepada tim musik dan juga song leader. Mana tim musiknya? Suruh mereka masuk dulu, perlu mendengar firman Tuhan. Lala, panggil dulu. Jangan hanya song leadernya. Ya, pemain musiknya juga harus duduk di sini. Karena apa? Karena firman Tuhan itu, karena Yesus Kristus, disitulah keselamatan. Dan itu tidak jauh dari kita. Itu dekat dengan kita, dekat sekali. Buktinya apa? Firman Tuhan yang menjadi Nats Khotbah kita pada hari Minggu ini. Ayat 8 itu. Apa dikatakan di sana? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dekat sekali. Bersama dengan kita. Kalau tadi pemain musik kita dan juga song leader, saya ikuti. Terus saya garis bawahi acara nomor 6. Mereka benar-benar mempersiapkan dan mengkonekkan, menghubungkan dengan Nats Khotbah kita. Semua nyanyian kita itu. Itu lagu. Dia hanya sejauh doa. Berarti tidak jauh toh? Sejauh doa. Sebab dikatakan bila kau rasa gelisah di hatimu. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Bila cobaan menggodai hatimu. Jangan engkau susah. Pada saat hatimu gelisah. Pada saat hatimu digodai iblis dunia ini. Tuhan Yesus yang mampu untuk menyelamatkan dari kegelisahanmu, dari yang menggoda hatimu. Dan Tuhan Yesus itu tidak jauh. Firman Tuhan tidak jauh. Ada di mulutmu dan di hatimu. Tidak perlu susah-susah untuk mencarinya. Makanya judul lagu kita ini, dia hanya sejauh doa. Dekat sekali. Saudara-saudaraku dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menarik sekali. Mengapa yang dituju, yang utama adalah hati dan mulut. Memang ini sentralnya, ini pusatnya. Kalau kaum muda pemuda, dia jatuh cinta, terkadang ada yang mengatakan, waduh, sudah terpaut hatiku. Sudah diambilnya hatiku. Apa pernah mengatakan yang pacaran, engkau ambil pikiranku. Sudah terpaut pikiranku sama kau. Pasti temannya akan menjawab, tunggu dulu.
Kalau kamu itu hanya dalam pikiranmu, ada maunya kamu itu ya. Tapi kalau dalam hati dengan hati, itu melambangkan kemurnian, ketulusan. Nyanyian kaum muda juga kan itu kan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu sambil goyang menyanyikannya itu. Tapi dalam lagu rohani juga selain yang nyanyikan saudara-saudara kita tadi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih. Bukan pikiran kita berterima kasih, tapi hati kita. Dan itu kita utarakan dengan suara, alat komunikasi, mulut kita. Orang yang beriman itu tidak disimpan dalam hati, tetapi itu akan dikumandangkan, akan dinyatakan, akan diutarakan, dibisikkan. Ibarat pemuda yang pacaran, I love you. Sehingga makin diteliti, tunggu dulu, itu hanya di mulut kamu ya. Jangan pula itu tidak sesuai dengan dari kata hatimu. Makanya kalau kaum muda pacaran, hati-hati. Kalau mulut itu bisa manis, tapi dalam hati siapa yang tahu? Harus dari hati. Bahkan orang saja mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau sempat sakit hati, memang sulit untuk mengobati. Sulit. Makanya kalau berusaha mau diobati, bisa saja jawabannya, aduh tunggu dulu, hatiku, sakit hatiku belum terobati. Tuhan juga yang mau diserbu, yang mau dituju adalah hati setiap manusia. Untuk melekatkan, untuk mendaratkan firman-Nya juga harus di dalam hati. Tapi jangan salah, iblis juga hati yang diserang. Sama-sama. Bagaimana supaya mendapatkan hatinya? Dalam hal yang baik, seturut dengan firman Tuhan, dan juga hal yang tidak baik, seturut dengan keinginan iblis. Tetapi yang kita inginkan adalah firman Tuhan. Dalam nats kita ini beberapa kali diutarakan soal firman. Gak tahu ada namanya di sini si firman. Firman dalam bahasa aslinya dua. Logos. Dan satu lagi rema. Rematos dalam bahasa Yunani. Tetapi yang dituju dalam firman ini adalah hal yang kedua. Rema, rematos. Speak, berbicara. Menyampaikan, mengutarakan. Siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan, itu adalah kekuatan Roh Kudus. Apa yang disampaikan? Logos, firman Tuhan. Sasarannya kemana? Ke dalam hatimu. Sehingga yang dua kata, rema, rematos dan logos,
itu adalah secara serentak bekerja dengan pekerjaan Roh Kudus. Apa yang dirematoskan, apa yang dibisikkan, apa yang dikatakan, yang disampaikan, dibisikkan, diutarakan adalah logos, firman Tuhan. Kemana? Ke dalam hati setiap manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Sehingga apa kaitannya dengan mulut? Supaya dengan apa yang sudah disampaikan, yang dibisikkan, yang diutarakan oleh Roh Kudus, logos firman Tuhan itu akan disampaikan si person manusianya dengan alat komunikasinya, dengan mulutnya. Dia akan bersaksi, dia akan mengutarakan luar biasa kebesaran Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Dia akan bersaksi. Bersaksi setelah apa? Setelah dia diubah oleh firman Tuhan itu melalui hati setiap manusia. Sekali lagi, dengan pekerjaan Roh Kudus menyampaikan, berbicara kepada hati setiap manusia, yaitu tentang logos firman Tuhan. Kalau sudah itu ada dalam hati kita, apa yang terjadi? Apa yang muncul dalam diri kita? Pengenalan diri. Kita akan mengenal siapa kita. Mata kita akan terbuka. Oh, ini rupanya saya di hadapan Tuhan. Saya manusia berdosa. Akhirnya apa? Terjadi penyesalan diri setelah pengenalan diri. Setelah penyesalan diri, tertuntun oleh firman Tuhan, terjadi pertobatan. Setelah terjadi pertobatan, lahirlah iman. Setelah kita beriman, maka mulut kita akan berbicara, mulut kita akan bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Itu karena didorong dari mana? Dari hati kita. Dan kalau itu dibiarkan, itu akan panas. Kita bandingkan dengan panggilan dan pilihan Allah terhadap Nabi Yeremia. Dia sempat menjauh karena beratnya tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Perjuangan itu luar biasa yang akan dia hadapi. Dia mau mundur, dia mau sembunyi, dia mau jauh terhadap Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia sendiri mengatakan, dalam hatiku ini firman Tuhan itu bernyala-nyala seperti bara api. Dan itu dia tidak bisa biarkan. Akhirnya apa? Bisa jadi penyakit. Sama dengan kita semua. Banyak persoalan kita dari sudut kejiwaan psikologi. Kalau itu kita pendam semua. Makanya ada istilah curhat. Supaya agak plong. Supaya jangan sakit. Sehingga disebutkan dalam nats ini, sekali lagi, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Karena firman Tuhan itulah yang menyelamatkan. Dan di dalam firman Tuhan kita akan diarahkan melalui tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun.
Sepahit apapun, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Dalam suka pun duka. Sebab itu yang disampaikan di dalam nats ini. Sebab ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebelumnya disebutkan orang yang memanggil, orang yang percaya, orang yang bahkan berseru-seru kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tetapi yang menyangkal Tuhan, yang menyangkal firman Tuhan, yang mengkhianati Tuhan, Tuhan akan permalukan dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak yang belajar firman Tuhan. Banyak sekarang ini ahli teolog. Kaum awam bisa menjadi seorang teolog walaupun tidak melalui jalur yang formal secara akademis. Rajin ke gereja, rajin penelaahan Alkitab, rajin sermon, mengikuti setiap pembahasan tentang Alkitab. Tetapi hati-hati, ada juga orang yang melakukan itu hanya untuk sains saja, hanya pengetahuannya saja. Itu artinya orang yang selalu mempelajari firman Tuhan bukan otomatis dia disebutkan sebagai orang yang beriman. Padahal yang Tuhan inginkan, orang yang membaca, menggumuli firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maunya dia menjadi orang yang beriman. Bukan hanya dalam tahap pengetahuan saja, hanya pengen tahu saja. Jadi banyak, secara singkat, banyak orang pintar tetapi tidak beriman. Ini kita diperhadapkan dalam situasi ini. Harapan kita, cita-cita kita pasti setelah mungkin kita tersadar, maunya kita, yang kita minta kepada Tuhan, kita orang pintar dan kita orang beriman kepada Tuhan. Sehingga apa? Kepintaran kita akan selalu kita terapkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk membodoh-bodohi sesama, mengelabui sesama, pintar untuk berpura-pura dan lain sebagainya. Orang Kristen yang sudah Kristen, yang menyebut dirinya pengikut Kristus, yang selalu menggumuli firman Tuhan, yang sudah menerima Injil, jadikanlah dirimu Injil di tengah kehidupanmu. Melalui apa? Lifestyle kita, cara berperilaku kita, cara kita berbicara. Kita sudah disebut manusia Injil yang turut serta memberitakan, bukan hanya mulut saja untuk memberitakan kebesaran Tuhan, tetapi gaya hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, cara kita melihat,
kelembutan kita untuk berbicara, beretika, berbudaya, sopan santun. Dengan seperti itu kita akan disenangi. Orang lain akan merindukan kehadiran kita. Kita akan pasti dicari. Coba dulu kalau dalam satu pertemanan atau perkumpulan kita hanya bikin gecor saja. Tahu istilah gecor? Tukang ribut. Hanya mengkompori saja. Hanya merusak. Mungkin kita akan menghindarkan kehadiran dia di kumpulan kita sendiri. Dan bisa saja pada saat kita berkumpul dengan teman-teman kita, dia tidak hadir, yang selalu bikin rusak suasana. Bisa saja ada yang mengatakan, loh si Anu gak datang ya, waduh syukur dah, gak pusing kita, gak ribut kita di sini. Tapi tiba-tiba datang dia nongol, waduh hancur kita udah datang dia. Kok datang lah ini? Tapi coba dengan sebaliknya. Kita disenangi oleh karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita terima. Dengan tutur bahasa kita, dengan berkomunikasi kita dengan baik, cara bergaul kita, perilaku kita, kita akan dicari. Kita akan dicintai, kita akan disenangi, kita akan dirindukan. Saudara mau diselamatkan? Terima firman Tuhan, ikut Yesus. Amin, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, kekuatan kami. Firman-Mu, sukacita kami. Firman-Mu memampukan kami untuk menghadapi seluruh yang kami hadapi di tengah hidup kami masing-masing. Firman-Mu menjadikan kami pengikut-Mu yang setia. Firman-Mu menjadikan kami manusia yang disenangi, yang disukai, yang dirindukan, dan bahkan yang menjadi dicontoh. Jadikan kami pengikut setia-Mu Tuhan. Satu harapan kami mendapatkan keselamatan dari Engkau. Sebab dengan apa yang ada dalam diri kami masing-masing dan juga yang ada di dunia ini, tidak ada yang mampu untuk memberikan keselamatan kepada kami. Hanya Engkau Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu. Untuk saudara-saudara kami, jemaat yang dalam keadaan sakit, di dalam kasih-Mu kami berdoa, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Sabar naibaho rolan nadadap, Nyonya Emas Tiasa Silitonga Boru Nenggolan, Nyonya Dadiak Imelda Boru Manik, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Sintua G Hutapea Evelyn M Boru Tambunan, Sintua Edward M Tambunan, Martias Riando Sinaga, Angel Berta Dumaria Boru Tagalung, Nyonya FPH Sirait, Mas Diana Boru Gurning, Linda Teresia Agustina Simajuntak, Nyonya Manurung Ros Diana Boru Gurning, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Dr. Andrus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Juga kalau ada dari antara kami yang berada dalam persekutuan kami bersama kebaktian tengah gereja-Mu ini yang dalam keadaan sakit, semuanya Tuhan kami serahkan
hanya dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Itulah permohonan dan sembah sujud kami kepada Tuhan. Dan juga buat jemaat-Mu yang menerima berkat dari Engkau Tuhan, yang menerima sukacita, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan, kenaikan pangkat dan jabatan, lahirnya seorang anak di tengah keluarga, berhasil di dalam pekerjaan. Banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dan juga keberhasilan di perkuliahan, di sekolah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan tuntun selalu melalui Roh Kudus-Mu, para jemaat-Mu, supaya selalu mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Yang mengalami pergumulan, persoalan, permasalahan yang begitu banyak, Tuhan yang Maha Tahu, di tengah keluarga, tengah pekerjaan, perkuliahan, sekolah, Tuhan Maha Tahu. Kami mohon Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan, mampukan mereka dan lepaskan mereka dari setiap persoalan tersebut. Walaupun harus terjadi lagi persoalan demi persoalan, tetapi dengan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan seluruh jemaat-Mu dan tidak akan mengenal rasa putus asa. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu ditinggikan, dimuliakan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap usaha, pekerjaan apapun, setiap profesi dari jemaat-Mu. Tuhan yang memberkati mereka, dan setiap mereka bekerja selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita mengumpulkan, menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. So
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi berubah mulia Puji Tuhan untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini, yang juga
kita dalam satu persekutuan di tengah gereja ini dan juga yang mengikuti melalui live streaming dimanapun berada. Kami yang melayani kebaktian sore kita pada saat ini, kami pendeta dan juga Parhalado, Sintua dan calon Sintua, demikian juga tim musik band, juga song leader, demikian juga tim live streaming yang bertugas pada sore hari ini. Kami semuanya yang melayani kebaktian kita menyampaikan buat kita semuanya, terimalah salam kami. Selamat, salam hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Horas, pulanglah dengan sukacita. Terima kasih.